Pada episode sebelumnya, mengisahkan tentang awal mula sejarah Kerajaan Tanjung Pura sebagai kerajaan tertua di Kalimantan Barat, dan disebutkan bahwa keturunan dari Raja Tanjung Pura pertama berasal dari Kerajaan Majapahit yang menikah dengan Putri Junjung Buih. Pada episode kedua kali ini, mengisahkan tentang keturunan Brawijaya yang mendirikan Kerajaan Tanjung Pura, Kota Sukadana. Dari pernikahan Brawijaya dengan Putri Junjung Buih melahirkan 3 orang putra, diantaranya Pangeran Prabu yang bergelar Raja Baparung sebagai pendiri Kerajaan Sukadana. Putra kedua yakni Gusti Likar sebagai pendiri Kerajaan Meliau dan Pangeran Mancar sebagai pendiri Kerajaan Tayan. Sekitar pada tahun 1487 Masehi, putra mahkota Karangtunjung naik tahta menggantikan ayahnya, yakni Raja Baparung yang telah wafat. Di zaman Raja Karangtunjung ini, diperkirakan Kerajaan Tanjung Pura beralih dari Benua Lama Ketapang ke Kota Sukadana. Dan di masa Karangtunjung ini, Kota Sukadana mulai menjadi pusat perniagaan yang ramai, sehingga perekonomian masyarakat di masa itu meningkat dan rakyat sejahtera. Di masa Raja Karangtunjung ini pula, gelar Panembahan mulai dipakai sebagai pengingat bahwa gelar di lingkungan kerajaan bukanlah menunjukkan kasta, namun lebih pada ikatan kekerabatan yang menganut garis lurus dari keturunan laki-laki. Di antara gelar dalam kerajaan adalah seorang yang bergelar Gusti, maka anak laki-laki juga bergelar Gusti, sedangkan anak perempuan bergelar Utin. Seorang ayah yang bergelar Uti, maka anak laki-lakinya juga bergelar Uti, sedangkan anak perempuan bergelar Utin. Seorang ayah bergelar Raden, maka anak laki-lakinya juga bergelar Raden, sedangkan anak perempuannya bergelar Tia, maka anak laki-laki dan perempuannya juga bergelar Mas. Setelah Karangtunjung meninggal, digantikan oleh keturunannya, yakni Gusti Samsudin yang bergelar Panembahan Sang Ratu Agung pada tahun 1504 Masehi. Gelar Pudung Berasap juga disematkan pada Panembahan Sang Ratu Agung ini. Konon siang dan malam ia memerintahkan masyarakatnya untuk membuka lahan dan huma untuk bercocok tanam dan membangun kerajaan. Inilah sebabnya ia juga dijuluki Raja Pudung Berasap. Selanjutnya, pada tahun 1518 Masehi, tampuk kepemimpinan diteruskan oleh Gusti Abdul Wahab. Di masa Panembahan Bandala ini, hampir semua bidang kehidupan masyarakat mendapat perhatian. Panembahan Bandala meninggal dalam usia muda, maka ia digantikan oleh adiknya yang bergelar Panembahan Pangeran Anom pada tahun 1526 Masehi. Delapan tahun kemudian, Panembahan Baroh naik tahta menggantikan Panembahan Pangeran Anom. Panembahan Baroh disebut-sebut juga membidani lahirnya Kerajaan Matan yang berada di hulu Sungai Melano. Hal ini diyakini dengan adanya kisah dari mulut ke mulut tentang cerita laut ketinggalan yang dibuat di Matan di masa Panembahan Baroh ini. Pada masa Panembahan Baroh, Islam sudah mulai berkembang, namun saat itu ia belum memeluk agama Islam. Demikianlah sejarah Kerajaan Tanjung Pura episode kedua. Nantikan selanjutnya episode berikutnya hanya di channel Warta Kayong. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan tayangan ini. Terima kasih.